Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada forum diskusi pada hari ini. Dan tidak lupa pada hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan negara, analisis biaya dan manfaat keuangan negara. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya Maitika Wijunur Hayati dengan NIM B1B1230073 selaku moderator yang akan membantu proses presentasi kelompok 5 pada hari ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Iza Rukma dengan NIM B1B1230079 sebagai pemateri 1 dengan materi pengertian sumber-sumber penerimaan negara. Dan yang kedua adalah Alivia Priti Ramadhani dengan NIM B1B1230075 dengan materi distribusi beban negara. Dan yang ketiga Adnan Febrian sebagai pemateri 3 dengan NIM B1B1230077 dengan materi sistem perpajakan. Dan yang terakhir yaitu Ziyadatul Nazwa dengan NIM B1B1230076 sebagai pemateri keempat yang membawakan materi mengenai pergeseran beban pajak. Dan untuk itu langsung saja kita lanjut pada pembahasan kita pada hari ini mengenai penerimaan analisis biaya dan manfaat keuangan negara. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan poin 1, yang dimana poin 1 tentang pengertian sumber-sumber penerimaan negara. Dapat diartikan sebagai penerimaan yang meliputi penerimaan pajak, kemudian penerimaan yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri, dan kemudian diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah pinjaman. Pemerintah mencetak uang dan sebagainya. Di sini ada contoh pengulangan sumber penerimaan negara yang dimana cara yang ditempuh negara untuk mengumpulkan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pajak. Yang pertama ada pajak. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu B, retribusi, adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara yang dimana di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang dimana diterima langsung oleh negara dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang kuliah, uang langganan air minum, kemudian uang langganan listrik. Yang pertama ada pajak. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu B, retribusi, adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara yang dimana di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang dimana diterima langsung oleh negara dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang kuliah, uang langganan air minum, kemudian uang langganan listrik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Priti Ramadhani dengan NIM B1B1230075. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beban negara. Distribusi beban negara berkaitan dengan pengelolaan sumber keuangan melalui pajak yang merupakan penerimaan utama bagi negara. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pendanaan pemerintah dan sebagai alat pengaturan ekonomi.